Baiklah, materi kali ini tentang larutan penyangga atau buffer. Apa sih larutan penyangga itu? Larutan penyangga yaitu larutan yang apabila kita tambahkan sedikit asam dan sedikit basa, dia tidak akan mengalami perubahan pH yang signifikan. Nah, contohnya ini. Yang mana sih larutan yang disebut dengan larutan penyangga itu? Larutan P, Q, R, S, atau T. Nah, sekarang kita lihat larutan mana yang sedikit mengalami perubahan pH-nya. Nah, di sini ya benar, larutan S dan T. Kenapa? pH larutan S itu awalnya 10, ketika ditambah sedikit asam jadi 9,8, dan ketika ditambah sedikit basa dia menjadi 10,2. Begitupun dengan T. Awalnya 12, ketika ditambah asam 11,9 dan sedikit basa 12,1. Jadi perubahan pH-nya tidak signifikan daripada perubahan pH dari larutan yang lain, yaitu P, Q, dan R. Nah, contoh yang kedua. Coba dari larutan 1, 2, 3, 4, dan 5, yang mana yang mengalami perubahan pH yang hanya sedikit? Ya, larutan yang B, atau larutan yang kedua. Jadi pH awalnya 4,75, ketika ditambah air dia tetap karena kan netral. Ketika ditambah sedikit asam dia berkurang jadi 4,74, dan sedikit basa dia bertambah 4,76. Jadi perubahan pH-nya tidak terlalu signifikan. Nah, ini ada contoh lagi. Tentukan apakah larutan di bawah ini bersifat penyangga. Soal nomor 1, 100 ml CH3COOH 0,1 m dan 50 ml NaOH 0,2 m. Yang kedua, itu yang kedua ya, bukan ketiga. Yang kedua, 50 ml NaOH 0,1 m direaksikan dengan 50 ml CH3COOH 0,1 m. Bagaimana caranya? Nah, pertama kita tulis dulu 100 ml CH3COOH 0,5 m, kemudian dikali 100 ml dikali 0,5 m berapa? 50 milimol. Kenapa milimol? Kenapa tidak mol? Karena volumenya masih dalam bentuk mililiter. Kemudian 50 ml NaOH 0,2 m, 50 dikali 0,2 berapa? Sama dengan 10 milimol. Kemudian kita buat reaksinya, CH3COOH bereaksi dengan NaOH menghasilkan CH3COONa plus H2O. Kemudian kita buat mula-mula reaksi sisa. Berapa mula-mulanya CH3COOH? Kita lihat perkalian kita berapa? 50 milimol. NaOH-nya berapa? 10 milimol. Kemudian di mula-mula CH3COONa belum ada ya, karena kita baru mau mereaksikan. Kemudian R reaksi, berarti bereaksi. Kita cari mol yang paling rendah nilainya. Nah, di sini yang paling rendah yaitu 10 milimol dari berarti NaOH. Maka kita tulis 10 milimol di NaOH, di CH3COONa dan H2O. Kemudian kita kurangkan. 50 dikurang 10 berapa? 40. 10 dikurang 10 sudah habis ya berarti. Dan CH3COONa 10 milimol. H2O-nya juga 10 milimol ya. Nah, gimana sih kita tuh bisa tahu itu tuh larutan penyangga atau bukan? Kita lihat yang bersisanya. Kalau dia reaksi sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama bersisa, berarti dia disebut larutan penyangga. Kita lihat di sini. Di sebelah kiri bersisa nggak? Bersisa kan? CH3COOH bersisa berapa? 40 milimol. Sedangkan di sebelah kanannya yang bersisa CH3CONa 10 milimol. Itu milimol ya, kurang M-nya. H2O-nya juga 10 milimol. Nah, kalau dia yang bersisanya cuma sebelah kanan aja, atau yang larutan garamnya aja, kemarin disebut apa? Ya, disebut hidrolisis garam, bukan reaksi larutan penyangga. Nah, kita akan menjawab soal yang nomor 2. Sama caranya, kita tulis dulu 50 mililiter NaOH dikali 0,1, molaritas berapa? 5 milimol. 50 mililiter dikali CH3COOH
dikali 0,1 M, hasilnya juga 5 milimol. Kita reaksikan, kemudian kita buat mula-mula reaksi sisa. NaOH berapa? 5 milimol, kita tulis di mula-mula. CH3 kita tulis juga di mula-mula 5 milimol. Karena tidak ada yang lebih kecil, jadi kita tulis pas bereaksi yang kita gunakan angkanya juga sama, yaitu 5 milimol. Kita tulis semua 5 milimol di NaOH, CH3COOH, CH3CONa, H2O. Sebenarnya kalau H2O mau ditulis gak apa-apa, enggak juga gak apa-apa. Kemudian kita kurangkan NaOH habis, CH3COH habis, dan tersisa hanya CH3COON. Nah, karena yang bersisa hanya produk atau reaksi yang di sebelah kanan, maka ini bukan disebut reaksi larutan penyangga, tapi reaksi hidrolisis garam. Jadi ngerti ya? Ini cara simpelnya gini, kita lihat sisanya. Kalau yang kiri juga ada sisa, entah dia di NaOH atau CH3COOH pada reaksi ini, berarti dia larutan penyangga. Tapi kalau tidak ada tersisa sama sekali, yang bagian sebelah kiri, maka itu bukan larutan penyangga. Jadi dia harus, kiri dan kanan itu harus ada sama-sama bersisa. Kalau cuma yang kanan aja, berarti dia bukan larutan penyangga. Atau lebih mudahnya lagi, untuk mengetahui itu larutan penyangga atau bukan, kita lihat hasil perkalian volume dengan molaritasnya kayak gini. Kayak ini kan 50 ml NaOH dikali 0,1 sama dengan 5 milimol. CH3COOH nya juga 5 milimol. Jadi intinya nanti walaupun zat apapun, jika reaksi yang ke-1 keduanya sama nilai molnya, berarti dia bukan larutan penyangga. Walaupun tidak kalian reaksikan, kalau kalian sudah tahu nilai molnya sama, berarti itu bukan larutan penyangga.